Saya dapat satu firman yang saya mau bagikan tentang Sabat. Tidak janjian ini, setiap firman saya spontan. Saya belum beritahu tim PAW, tapi mereka menyanyikan lagu tentang menanti-nanti. Sabat salah satu unsurnya menunggu atau menanti-nantikan Tuhan. Jadi bukan cuma memelihara hari atau komitmen ada satu hari atau satu minggu atau setiap jam kita saat teduh 1 jam per hari untuk kita sisihkan agar kita bisa berdoa sendirian. Sabat itu maknanya luas, tapi mari kita lihat dulu dalam firman Tuhan intinya apa. Kita buka bersama-sama Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14 menghormati hari Sabat. Prinsip Sabat sudah ada sejak purbakala, bahkan ketika penciptaan dunia. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan bekerja 6 hari, lalu hari ke-7 dia berhenti. Lalu sudah ada dari hukum Taurat, ya hingga hari ini. Prinsip ini masih ada, meskipun aplikasinya rohani. Nah, mari kita baca terlebih dahulu Yesaya 58 ayat 13 dan 14 menghormati hari Sabat. Saya bacakan ya semua. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Katakan amin. Amin ya. Menghormati hari Sabat. Saya khotbah ini bukan karena hari ini adalah weekend, akhir pekan kita mendengarkan firman. Tapi prinsip Sabat adalah berhenti. Nah, coba katakan berhenti. Ya, prinsip Sabat adalah menanti. Katakan menanti. Prinsip Sabat adalah menunggu. Jadi Sabat itu bukannya tidak melakukan segala sesuatu. Sabat itu bukan berarti tidak beraktivitas. Malah justru Sabat itu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Pernah sekali waktu saya membawa jemaat ke Israel, waktu itu kebetulan saya ada di Yerusalem. Nah, hari itu hari Sabtu. Kalau orang Yahudi memelihara hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Nah, jangan sampai salah naik lift yang Sabat, bukan lift untuk turis. Nah, lift yang Sabat itu nggak perlu tekan tombolnya, dia naik setiap level. Jadi kasihan kalau kita mau naik ke level yang cukup tinggi, berarti kita harus satu persatu dulu. Karena dilarang, bangsa Israel dilarang untuk bahkan mengangkat jarinya menekan tombol lift. Biarkan lift itu yang bekerja. Mereka harus beristirahat penuh. Nah, saya kira sebagai orang asing ya kan, menarik, tapi agak aneh kalau dengan kebudayaan kita. Hingga pada waktu saya mau makan malam dengan tim yang ada, pergi ke restoran yang di bawah di lobi hotel tersebut, saya melihat di situ banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Israel, mereka lagi nyanyi-nyanyi, pakai baju putih hitam, ada orang tua, ada orang muda, ada anak kecil berlarian dan sebagainya, mereka nyanyi-nyanyi, makan dan sebagainya. Mereka bukan tidak berbuat sesuatu pada hari Sabat, mereka melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Kalau hari biasa mungkin mereka bekerja, bukan mungkin, pasti mereka bekerja. Hari itu mereka menikmati hidup dengan keluarga. Oh, mengertilah saya. Intinya Sabat itu bukan hanya istirahat, tapi hari kenikmatan. Nah, Sabat kalau di dalam konteks mikronya, namanya Selah. Bukan Sabat seharian, tapi kalau kita nyanyi contohnya akan ada bagian-bagian kita tarik nafas supaya nanti oktavnya lebih tinggi. Segala sesuatu itu selalu ada masa breaknya, ada pause. Selah dalam lagu, selah dalam segala sesuatu. Tidak tentu harus seharian penuh, tapi bisa berhenti sejenak untuk menarik nafasnya, berhenti sejenak untuk mengerahkan tenaga,
berhenti sejenak supaya kita bisa atur terlebih dahulu segala speednya. Nah karena itu Sela. Tapi kalau Sabat dalam skala besarnya, makronya adalah tahun Yobel. Setiap 49 tahun segala sesuatu dibebaskan, tanah juga dan sebagainya. Jadi ada Sabat, ada Selah, ada Yobel. Ini yang dilanggar oleh manusia sepanjang zaman. Mengapa? Karena manusia tergesa-gesa. Semua orang tamak dan serakah, mempekerjakan dengan cara yang di luar batas manusia. Manusia itu tidak tahu menunggu. Kita ini kadang-kadang gak tahu kita ini sedang mengejar apa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajari oleh Tuhan untuk belajar jadi orang yang menanti. Kita lihat dulu ayat 13, saya jelaskan lagi. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Tuhan itu juga cinta bumi loh, bukan cuma cinta orang. Kita gak boleh menginjak-injak hari Sabat. Kita memelihara Sabat bukan supaya masuk ke sorga. Nah kalau yang ini salah kaprah. Salah penerapan. Kalau kita kira kalau kita memelihara hari, jikalau kita memelihara hari tertentu, kita akan diterima dan diampuni. Semua dosa kita akan dihapuskan, salah. Dosa hanya bisa dihapuskan dengan pengorbanan yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang tanpa celah. Tapi memelihara Sabat itu ramah bukan hanya bagi kehidupan manusia, lingkungan, tapi seluruh alam semesta. Saya bisa bayangkan ya, Tuhan itu maha kasih kan, tapi Tuhan itu juga sayang dengan barang. Saya kasih contoh ya, waktu anak-anak saya masih kecil kita ajak berlibur, katakan di Pulau Bali, ya, tinggal di sebuah hotel selama hampir 1 minggu. Nah namanya anak-anak ya kan, mereka nggak ngerti. Waktu mereka mau pulang, kita mau check out nih, mau kembali pulang ke rumah. Anak kecil kan, kalau sudah kerasan ya dia akan tunjukkan. Sebelum pergi itu saya lihat, koper sudah saya bawa keluar, saya dan istri saya sudah siapkan check out semuanya. Tiba-tiba anak masih ketinggalan di dalam, tahu nggak ngapain di dalam? Mereka cium spray, cium mejanya, bye-bye. Saya bilang, ada salah satu anak saya yang masih kecil juga cium gordennya. Bye-bye, saya bilang, kamu mau cium semua ruangan ini ya? Saya awalnya mau marah, jadi geli kan, ketawa. Saya lihat kelakuan mereka yang lucu. Saya tanya sama mereka, kenapa sih kalian kok ciumin begini? Dia bilang, karena kita enjoy di sini, we gonna miss this place. Pernah nggak kita mau jual mobil kita, namun ada banyak nostalgia? Kendaraan kita mungkin sudah tua. Nah sekarang mau second hand dilepaskan. Lalu sebelum akhirnya waktu diambil sama orang, tinggal nanti diantarkan, satu keluarga pegang tangan dan berkata, bye mobil. Kita tahu itu bukan orang, kita tahu itu barang. Tapi ada banyak memori indah. Pernah nggak kita melukis sesuatu, dan waktu lukisan itu jadi, kita bangga sekali, wow ini bagus sekali. Lalu kita memutuskan untuk kasih ke orang lain. Sesuatu yang berharga ini, hasil karya sendiri, aku mau berikan. Sebelum waktu mau diberikan itu rasanya senang bisa memberi orang, bisa memberkati. Tapi rasanya juga ada sayang ya. Itu adalah kreativitas saya. Dan itu hasil daripada kerja keras juga. Rasanya itu mau lepas itu berat. Tuhan itu punya perasaan yang sama. Bukan cuma dengan manusia, dengan ciptaannya. Dia lihat bumi di abuse. Bumi tidak pernah dikasih cuti. Dia juga sedih. I think rest is beautiful. Dan Sabat itu mengajarkan kita untuk slow down bro. Slow down. Nah, jangan menginjak-injak hukum Sabat. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu sendiri pada hari kudusku, maka engkau akan menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Katakan hukum Sabat. Katakan dengan keras, hukum Sabat. Nah, saya kasih sekarang 3 penjelasan. Apa itu hukum Sabat? Tuliskan. Ya, di rumah juga ambil catatan. HP-nya juga bisa. Oke? Hukum Sabat bunyinya begini. Ciptaan Allah
dan kita hanyalah pengelola. Itu hukum Sabat, jangan diinjak. Saya tidak bersyukur atas sebuah penyakit, tapi saya bersyukur jikalau saya sakit membuat saya sadar apa yang selama ini saya abaikan. Nantinya membuat hidup saya semakin berarti, semakin penuh, semakin bahagia, lebih panjang umur lagi. Kalau saya terus ngebut begini, saya bisa pendek usia. Kadang-kadang Tuhan hentikan di tengah-tengah, supaya kita bisa hidup sampai tua, dan ginjal kita tidak gagal, dan lever kita tidak meledak, tidak meletus di dalam tubuh kita. Sometimes Tuhan rem umatnya. Slow down, will you? Itu dia. Ingatlah hukum Sabat jangan diinjak. Pertama-tama bunyinya, ciptaan Allah. Dan kita hanyalah pengelola. Yang kedua, kehendak Allah. Dan kita harus menemukannya. Manusia bisa berputar-putar di padang gurun seperti gasing yang dwing ding 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 dwing 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 dwing. Waktu dia sadar, yaitu ketika dia di adas ranjang kematian. Dia baru berkata sorry kepada istri, dan baru berkata maaf sama anak selama ini tidak pernah menganggap. Kehendak Tuhan itu dapat ditemukan pada angin sepoi-sepoi basah. Ketika Elia keluar dari goa melarikan diri saat itu, bahkan dia mau mati karena depresi. Tuhan hendak bicara sama hambanya. Dia keluar lihat gempa bumi, Tuhan tidak ada di sana. Lihat suatu fenomena alam yang dahsyat, Tuhan juga tidak di situ. Kelihatan api yang menyambar dia juga tidak ketemu. Tapi ketika dia tenang, tidak ada angin berembus, tidak ada percikan api, tidak ada show. Suara hati tiba-tiba mendengar dengan jernih. Elia, Elia, mengapa kau ada di sini? Lalu Tuhan memberi dia tugas, pulanglah dari jalan dari mana kamu datang. Tempuhlah jalan yang sama itu. Kembalilah, urapi Elisa sebagai penggantimu. Urapi raja ini, urapi raja itu. Wow. Kehendak Tuhan itu kadang-kadang hanya ketemu waktu kita menunggu. Bukan waktu kita sibuk melulu. Rancangan Tuhan yang akan dia wahyukan dalam blueprintnya seringkali tidak akan tiba sampai kita belajar ilmu menanti. Bagi beberapa orang yang tidak tahan, yang saya katakan tadi kakinya ada 9, Sabat bisa datang secara terpaksa. Tapi itu pun berkat Tuhan. Saya melihat apa yang terjadi dengan dunia saat ini ketika kita banyak yang dirumahkan. Kalau kita tidak bisa menafsirkan apa yang jadi kehendak Tuhan untuk musim ini, kita tidak bisa berbuah di musim yang kemudian. Tolong dipahami, Tuhan tidak tidak menyebabkan corona. Tuhan tidak menciptakan penyakit dan mencobai umat manusia. Jangan sesat, semua yang baik dan benar itu datangnya dari Bapa di sorga. Hanya iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang saya hendak katakan, simply this, sederhana. Hanya ini loh. Kalau kita sekarang harus di rumah untuk mendukung negara menanggulangi sebuah wabah, jangan sia-siakan sunyi senyapmu. Jangan sia-siakan waktumu menunggu. Jangan buang-buang waktu ketika kita tidak berbuat sesuatu. Nantikan Tuhan, justru di waktu semuanya sepi, temukan kehendaknya atas kehidupanmu yang selama ini telinga kita terlalu tebal atau dunia terlalu bising sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan kita yang ajaib. Ini waktunya. Sabat itu silent night, holy night, all is calm, all is bright. Bukan hanya Natal saja, malam sunyi senyap. Pagi sepi, tidak seperti biasanya. Ini waktu yang the best untuk mendengar suara Roh Kudus dan menemukan kehendak Allah bagi babak berikutnya dalam kehidupan kita. Sabat bukan tidak berbuat sesuatu.
Sabat itu menunggu suara Allahmu. Bukan kita tidak berbuat apa-apa, tapi karena kita menantikan yang lebih berharga, kita drop dulu segala sesuatu dan aktivitasnya. Sabat itu bukan pengangguran. Sabat itu pendakian. Mendaki kepada suatu alam sorgawi di mana terbuka telinga rohani yang harus lari dari kebisingan dunia terlebih dahulu. Sabat, hukum sabat adalah ciptaan Allah dan kita hanyalah pengelola kehendak Allah dan kita harus menemukannya. Hukum sabat yang ketiga bunyinya begini, berilah selah. Emangnya kita ini mau kejar apa? Itulah. Kadang-kadang stop dulu. Coba bayangkan ya, dunia ini semuanya berlomba. Wall Street. Semuanya, pokoknya semua orang itu berlomba. Terus bertanding supaya cepat kaya. Lalu tiba-tiba musibah. Ternyata kekayaan tidak bisa menolong kita. Semua orang di dunia ini, kadang-kadang saya berpikir, kejar apa sih? Everybody running. Semua orang berlari. Semua orang berlomba kalau bisa sikut-sikutan. Kalau bisa jegal sesama. Semua orang mau maju ke depan. Semua orang mau dapat lebih. Semua orang ingin memperoleh sesuatu. Semua orang ingin mencapai sesuatu. Hingga sesuatu terjadi, semua itu tak berarti. Sometimes ya, hukum sabat ini diabaikan oleh populasi bumi. Berilah selah. Kita ini kejar apa? Amin Bapak Ibu Saudara. Ini dia. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan serta hari yang mulia. Katakan hari kenikmatan. Katakan hari kudus Tuhan. Katakan hari yang mulia. Ternyata sabat itu adalah momen yang terindah untuk meningkatkan kualitas hidup. Katakan meningkatkan kualitas hidup. Itulah amanat sabat. Sebab dikatakan di ayat 13b, engkau akan menyebutkan hari itu, yakni hari sabat sebagai hari kenikmatan. Hari kudus Tuhan dan hari yang mulia. Jadi ada QC dari sorga, quality control. Demi meningkatkan kualitas hidup manusia yang tidak selalu diangkat dengan standar kemewahan. Tidak selalu upgrade teknologinya dengan yang lebih mahal gadgetnya. Sabat itu adalah upgrade dari dalam. Disebut hari kenikmatan. Sebelum kita mengalami musim seperti ini, segala sesuatu yang terjadi yang biasa itu karena kita sudah overdosis di masa lalu, kita anggap remeh sebagai sesuatu yang tidak berharga. Hingga toko buka, kita berkata, wow terima kasih Tuhan. Nggak usah shopping, jalan-jalan aja, saya sudah kamsia. Hingga kita bisa ketemu teman, makan bersama. Kita berkata betapa indahnya masa-masa yang lalu. Hari kenikmatan, keluar dari sabat biasanya, kita akan menghargai perkara-perkara biasa. Bukan Tuhan tambahkan sesuatu yang material sifatnya kepada kita, atau Tuhan mengupgrade lifestyle atau gaya hidup kita, bukan. Tapi hati kita kalau sudah anjlok, di level ground yang tadinya kita nggak tertawa, sekarang kita bisa tersenyum lebar dan berkata, wow thank you Lord for the ground. Terima kasih Tuhan untuk tanah yang kuinjak ini. Sehingga kita punya ekspektasi direndahkan oleh Tuhan. Supaya kenikmatan ditinggikan. Begitulah. Kalau kita nggak tahu kelaparan, kita nggak bisa menghargai nasi. Nasinya masaknya kurang lama, masih agak ada kerasnya. Percayalah di beberapa tempat di dunia ini yang kelaparan, kerak nasi pun enak. Sometimes, sesuatu terjadi dulu untuk membuat kita punya ekspektasi kembali ke level normal. Itu dia amanat sabat. Hari kenikmatan. Saya sabat itu katakan kalau saya mau ada satu KKR ya.
khususnya kalau festival kuasa Allah, saya itu nikmat sih masa-masa sendiri dengan Roh Kudus, katakan 3 hari, 2-3 hari saya puasa. Lalu saya berada di kamar sendirian, tidak nonton TV, tidak baca kecuali Alkitab, ya, nggak HP-an kecuali sama keluarga. Saya tidak ketemu orang, kiri kanan saya tembok. Sekalipun hadirat Allah indah, saya tetap darah daging dan manusia. 2-3 hari itu terasa lama. Jadi saya nggak mengerti gimana rasanya Musa waktu di Gunung Sinai itu 40 hari 40 malam. Nggak ketemu siapa-siapa, bahkan tidak ada ranjang, tidak makan, tidak minum, tidak ada hiburan. Mau kontak sama keluarga, HP juga nggak punya, belum zamannya. Saya kagum. Saya cuma 3 hari, tapi benar-benar sendiri. Kiri kanan saya nggak buka jendela, kiri kanan tuh tembok. Tahu nggak ya, ketika saya keluar festival kuasa Allah, yang hari pertama keluar langsung saya masuk doa lagi. Pada hari terakhir selesai saya check out sekalian. Keluar itu ya secara manusia. Waktu saya meninggalkan kamar saya sedih sih, karena ada nostalgia. Tadi di tempat itu, di kursi itu, di sofa, saya ngomong apa sama Roh Kudus, saya dilawat Tuhan, semua itu masih segar dalam memori. Ya, memang betul roh saya penurut, daging saya lemah. Waktu saya mau pergi meninggalkan ruang itu, saya merasa sedih karena di sini banyak memori dengan Tuhan, kekasih jiwaku. Tapi waktu saya keluar, terus terang, daging saya rasa enak sekali. Waktu saya lihat orang lagi, lihat jalan. Saya udah gak sabar kepingin nanti sama keluarga saya untuk ketemu, untuk pergi ke mall katakan. Untuk saya jalan-jalan, gak perlu beli sesuatu, gak perlu makan yang enak. Saya bisa muter-muter aja, gak ngapa-ngapain jalan-jalan, lihat kiri kanan gitu aja udah seneng sekali daripada lihat tembok di kanan kiri saya. Sabat saya dalam persiapan sebuah kebaktian kebangunan, mengajarkan waktu saya keluar, meningkatkan kenikmatan saya akan hari-hari biasa dan normal di hidupku. Bapak ibu saudara sama, sabat disebut hari kenikmatan. Ya, yang lainnya juga disebut sebagai hari yang kudus bagi Tuhan. Saya nggak perlu ulang, masa sabat dalam masa to worship. Sabat itu dipakai bukan untuk tidak berbuat apa-apa. Waktu saya di Yerusalem melihat anak-anak muda itu nyanyi-nyanyi, saya tanya sama waiternya karena saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya tanya mereka nyanyi apa? Oh mereka nyanyi Mazmur. Hah? Anak-anak muda nyanyi Mazmur sama-sama itu keras loh satu restoran. Kalau di sana sih hari Sabat yang mereka rayakan dirayakan secara nasional. Karena kebudayaan mereka juga. Kalau kita sih rayakannya hari Minggu. Kenapa? Karena pemerintah meliburkan hari Minggu agar seluruh warganya bisa beristirahat. Gak perlulah kita berdebatkan Sabtu atau Minggu yang benar. Gak masalah itu. Pokoknya 7 hari kerja, 6 hari kerja, hari ke-7 istirahat. Begitulah intinya. Tapi pada waktu Sabat itu saya lihat mereka nyanyi-nyanyi, menyanyikan Mazmur. Saya jadi ingat, Sabat itu adalah waktu untuk worship, untuk menyembah Tuhan.